Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifatin Nurhanan. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang perilaku atau pelecehan LGBT atau gay dan biseksual di lingkungan atau lingkup pondok pesantren. Jadi dalam pondok pesantren itu bukan hanya anak-anak yang dititipkan dari orang tuanya secara langsung untuk belajar tentang agama di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itu juga terdapat beberapa orang atau oknum yang ditaruh karena dalam perilakunya di masyarakat sendiri ia mungkin seperti melakukan pelecehan, terus kenakalan dan sebagainya, sehingga dimasukkan ke pesantren dengan tujuan untuk seperti rehabilitasi dalam penjara. Nah, dengan adanya perilaku atau orang tersebut sehingga menimbulkan beberapa yang namanya perilaku gay atau menyimpang di dalam pondok pesantren. Kenapa perilaku tersebut terjadi? Karena dalam lingkup pesantren itu di mana putra atau putri itu lingkungannya dipisah, sehingga laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan tidak dapat atau mungkin jarang sekali atau mungkin sama sekali tidak pernah bertemu dengan yang namanya lawan jenis, sehingga pemikiran serta hati nurani yang selama ini terjebak bertahun-tahun atau beberapa saat, beberapa lama dalam lingkup pesantren itu menimbulkan beberapa yang namanya penyelewengan pemikiran atau pelecehan, yaitu dengan memikirkan bagaimana ia mengeluarkan nafsunya terhadap sesama jenisnya karena tidak dapat melihat atau mengeluapkan nafsunya itu terhadap lawan jenis. Nah, perilaku gay ini merupakan termasuk dalam norma agama. Kenapa? Karena menurut yang saya analisis, karena norma agama itu merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah dan larangan yang bersumber dari Tuhan. Dengan adanya norma agama ini, maka akibat yang ditimbulkan yaitu akan mendapatkan siksa dan dosa. Karena dalam agama itu perilaku menyimpang atau menyukai sesama jenis itu sangat dilarang, baik dalam agama Islam, Kristen maupun agama-agama yang lain. Nah, peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya terlindungi. Kemudian perilaku menyimpang ini merupakan termasuk dalam subjek hukum karena merupakan perseorangan, baik dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok manusia dan dalam lingkungan yayasan seperti yayasan pondok pesantren. Kemudian peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Akibat hukum berupa lahir, berubahnya atau lenyapnya suatu hukum tertentu. Nah, jika yang melakukan pelecehan tersebut berusia di atas 21 tahun, maka dianggap telah cakap bertindak dalam hukum. Sedangkan di bawah umur 21 tahun akan dilakukan berupa penindakan, yaitu hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum di mana di bawah 21 tahun. Kemudian penyelewengan atau pelecehan gay tersebut yaitu berupa hukuman pidana. Kenapa hukuman pidana? Bukan hukuman perdata, karena mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksa. Nah, kemudian perilaku tersebut masuk ke dalam kepentingan umum. Kenapa kepentingan umum? Karena kepentingan umum tersebut terdapat kepentingan hukum terhadap tiap-tiap manusia seperti jiwa, kemerdekaan, kehormatan, dan hak-hak. Membahas mengenai hak, yaitu manusia ketika lahir saat itu juga telah memiliki hak sebagai manusia, di mana ia dapat menjalankan suatu
jiwanya itu terhadap apa yang ada yang dapat dikuasai olehnya di dunia ini dengan batas-batas tertentu. Nah, dari hak tersebut dari kepentingan hukum tiap manusia terhadap tubuh seperti penganiayaan, karena perilaku gay atau menyimpang tersebut ketika telah dilakukan merupakan suatu penganiayaan terhadap perseorangan atau beberapa orang. Kemudian terhadap kehormatan, karena telah melakukan suatu penghinaan terhadap orang tersebut. Nah, dari situ terdapat kompensasi bagi korban seperti seperti mendapatkan perlindungan dari negara atau badan sosial. Kemudian terdapat perlindungan hukum dari lembaga-lembaga tertentu yang mengurusi urusan sosial atau perlindungan hak-hak anak dan sebagainya. Kemudian perilaku ini termasuk ke dalam kejahatan jika pelaku tersebut telah melakukan penganiayaan yang lebih besar seperti sodomi atau pemaksaan dan penculikan anak, seperti itu. Kenapa termasuk dalam kejahatan, bukan termasuk dalam pelanggaran? Karena mengenai soal-soal yang besar seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, perceraian, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku menyimpang dalam pondok pesantren. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ada beberapa catatan. Mungkin di pesantren itu merupakan tempatnya belajar mengenai agama-agama, sehingga sudah seyogyanya kita ini meskipun di pesantren itu perempuan atau laki-laki itu dipisah, dengan seyogyanya agar kita tidak melakukan pelecehan atau penyelewangan terhadap sesama jenis, mungkin seperti melakukan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan positif baik di dalam lingkungan pondok maupun di luar lingkungan pondok pesantren. Kemudian fokus belajar serta menghindari hal-hal yang berkaitan atau menghindari orang-orang atau oknum atau gambar-gambar porno dan sebagainya yang berkaitan dengan gay atau penyelewangan pelecehan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga diri. Jika terjadi perilaku tersebut, maka Anda semua dapat melakukan pelaporan terhadap pihak seperti atau lembaga seperti kepolisian dan sebagainya, karena perilaku tersebut bukan hanya berupa ke dalam norma agama atau kejahatan semata, tetapi perilaku tersebut juga merupakan terhadap suatu tindakan kejahatan ya, karena kan bisa saja terjadi penculikan atau penyekapan atau penyelewengan hak-hak dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum.